Charles Manson lahir pada 12 November 1934 di Cincinnati, Ohio, dari seorang ibu remaja bernama Kathleen Maddox. Sejak awal hidupnya diwarnai ketidakstabilan, tanpa sosok ayah, dan seorang ibu yang sering mabuk serta keluar masuk penjara. Manson kecil tumbuh tanpa arah, tanpa kasih sayang, dan berpindah-pindah tempat tinggal, dari rumah kerabat hingga panti asuhan. Ia merasa ditolak dan tak diinginkan oleh dunia sejak dini. Tak heran, pada usia muda ia mulai mencuri dan berurusan dengan hukum. Beberapa kali ia dikirim ke rumah tahanan remaja, tempat yang justru memperparah kondisi mentalnya. Alih-alih diperbaiki, Manson menjadi pribadi yang penuh kebencian dan manipulatif. Ia banyak belajar dari sesama narapidana, termasuk soal agama, hipnosis, dan teknik memengaruhi orang lain. Ia tidak mencari pemulihan, melainkan cara mengendalikan. Masa kecil yang penuh luka ini membentuk dirinya menjadi sosok yang kelak menebar teror. Ia tidak sekadar menjadi pelaku kriminal, tetapi arsitek dari kehancuran psikologis dan fisik orang-orang di sekitarnya. Manson membalas dunia yang menelantarkannya dengan cara paling gelap yang bisa dibayangkan. Setelah keluar dari penjara pada 1967, Charles Manson tak pulang sebagai mantan narapidana biasa. Ia kembali ke masyarakat dengan ambisi yang lebih besar, menjadi pemimpin, nabi, bahkan penyelamat bagi jiwa-jiwa yang hilang. Dengan wajah karismatik, suara lembut, dan retorika yang menyentuh spiritualitas dan kebebasan, Manson mulai menarik pengikut. Kebanyakan wanita muda yang tersesat, terasing dari keluarga atau kecewa terhadap sistem. Di era hippie yang penuh pencarian jati diri dan penolakan terhadap tatanan lama, Manson seperti jawaban. Ia menjanjikan kedamaian, cinta bebas, dan hidup tanpa aturan. Tapi di balik semua itu ada kendali psikologis yang sangat kuat. Ia membuat para pengikut percaya bahwa dirinya adalah titisan Yesus dan bahwa dunia akan segera runtuh dalam perang ras yang ia sebut Helter Skelter, sebuah nama yang ia ambil dari lagu The Beatles. Mereka tinggal bersama di Spahn Ranch, sebuah peternakan tua di California, di mana Manson perlahan memutus semua ikatan para pengikutnya dengan dunia luar. Di tempat inilah ia memanipulasi mereka, memaksa mereka patuh, bahkan hingga kehilangan identitas pribadi. Mereka bukan lagi individu, mereka adalah bagian dari keluarga Manson, dan Manson adalah segalanya. Charles Manson meyakini bahwa dunia akan memasuki perang ras besar-besaran antara kulit putih dan kulit hitam. Ia menyebutnya sebagai Helter Skelter, istilah yang ia ambil dari lagu The Beatles, namun ia tafsirkan dengan sangat ekstrem. Manson percaya bahwa kaum kulit hitam akan memberontak dan membantai kaum kulit putih. Tapi karena menurutnya mereka tidak cukup cerdas untuk memimpin, ia yakin setelah kekacauan itu, ia dan keluarga Manson akan muncul dari persembunyian dan menjadi penguasa dunia baru. Untuk memulai kekacauan ini, Manson merencanakan pembunuhan brutal agar tampak seolah dilakukan oleh orang kulit hitam. Maka dimulailah malam berdarah yang mengubah segalanya. Pada 8-9 Agustus 1949, 4 anggota sekte menyerang rumah di Cielo Drive, Los Angeles. Di sana mereka membunuh 5 orang, termasuk aktris Sharon Tate, istri sutradara Roman Polanski yang sedang hamil 8 bulan. Malam berikutnya, pasangan Leno dan Rosemary LaBianca juga dibunuh secara sadis di rumah mereka. Tindakan ini tidak hanya menggemparkan Amerika, tapi juga menghancurkan persepsi umum tentang kaum hippie dan anak muda yang semula dianggap damai. Dunia mulai melihat bagaimana manipulasi bisa mengubah pemuda polos menjadi pembunuh dingin. Semua atas nama delusi seorang pria yang tak pernah mengotori tangannya sendiri. Setelah pembunuhan brutal itu, polisi awalnya kebingungan mencari pelakunya. Kasus ini terkesan acak, sadis, dan tanpa motif jelas. Namun lewat serangkaian penyelidikan panjang dan kesaksian dari mantan anggota keluarga Manson, kebenaran mulai terungkap. Penangkapan para pelaku membuka jalur langsung ke Manson, sang otak di balik teror. Meski tak membunuh dengan tangannya sendiri, bukti dan kesaksian menunjukkan bahwa semua tindakan dilakukan atas perintah dan doktrinnya. Tahun 1970, pengadilan Charles Manson dan para pengikutnya menjadi tontonan publik terbesar sejak pembunuhan Kennedy. Manson hadir di ruang sidang dengan simbol X di dahinya,
kemudian diubah menjadi salib terbalik sebagai tanda bahwa ia menolak sistem hukum orang kulit putih. Ia berbicara dengan penuh karisma, memanipulasi opini, bahkan mencoba menyabotase jalannya persidangan. Para pengikut wanitanya yang duduk di kursi terdakwa, seperti Susan Atkins dan Patricia Krenwinkel, terlihat tertawa, menyanyikan lagu, dan memuja Manson bahkan saat kesaksian mengungkap tindakan brutal mereka. Dunia menyaksikan bukan hanya kejahatan, tapi kekuatan cuci otak dan pengaruh psikologis yang sangat dalam. Akhirnya, Charles Manson dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tapi vonis itu tak menghapus ketakutan yang sudah ia tinggalkan di benak publik. Meskipun Charles Manson telah menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi hingga meninggal pada 2017, warisannya masih menghantui dunia. Wajahnya menghiasi poster, film, hingga t-shirt. Lagu-lagu dan rekamannya beredar di internet. Bahkan sejumlah kelompok ekstrem memujanya sebagai ikon pemberontakan. Ini bukan karena orang mengagumi kekejamannya, tetapi karena daya tarik gelap yang ia bawa. Sebuah kombinasi antara karisma, kegilaan, dan kecerdasan manipulatif. Budaya populer ikut andil dalam membentuk citra romantisasi kejahatan. Film seperti Once Upon a Time in Hollywood karya Quentin Tarantino dan berbagai dokumenter terus menyoroti kisah sekte Manson. Tapi di balik layar glamor itu ada luka mendalam dari para korban dan keluarga mereka yang sering terpinggirkan. Selain itu, kasus ini membuka mata dunia tentang bahaya sekte dan pemimpin karismatik. Ia menjadi studi penting dalam psikologi kriminal, bagaimana seorang manusia bisa mengubah keyakinan orang lain hingga melawan nurani dan hukum. Banyak ahli menyimpulkan, Manson tidak sekadar gila. Ia adalah contoh ekstrem dari manipulasi, narsisme, dan kekosongan moral yang dibungkus dengan spiritualitas palsu. Charles Manson mungkin telah tiada, tapi kisahnya adalah peringatan abadi bagi dunia. Ia bukan hanya produk dari masa yang kacau, tapi juga contoh nyata bagaimana manusia bisa kehilangan akal sehat saat dikuasai oleh rasa butuh akan penerimaan, makna, dan arahan hidup. Manson menawarkan semua itu, namun menuntut ketaatan yang menghapus kemanusiaan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kejahatan besar tidak selalu muncul dengan wajah kejam. Kadang ia datang dengan senyum, janji manis, dan kata-kata spiritual. Manson tidak memegang senjata, tapi pikirannya lebih mematikan dari peluru. Ia memanfaatkan celah emosi, trauma, dan kerapuan psikologis untuk membangun kekuasaan atas hidup orang lain. Kini, di era media sosial dan influencer, kisah ini terasa relevan. Kita hidup dalam dunia di mana opini mudah menyebar, dan orang bisa memengaruhi ribuan hanya dengan video berdurasi 1 menit. Jika kita tidak bijak, sejarah bisa berulang dalam bentuk baru yang lebih canggih. Pelajaran terbesarnya, jangan serahkan akal dan hati kita pada siapapun, tak peduli seberapa karismatik atau menjanjikan mereka. Kebenaran sejati tidak menuntut ketaatan buta. Jika kamu merasa kisah ini membuka wawasan dan perlu dibagikan agar lebih banyak orang waspada terhadap manipulasi dan kekuasaan yang beracun, klik like, share, dan subscribe. Karena sejarah bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipelajari agar kita tidak mengulang kegelapan yang sama.